Salam sejahtera Bu Farida dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Erik Pranata dari kelas 3 Mekatronika B NRP 49 dan teman saya. Dan saya Kelvin Marcelino, NRP 51. Sekarang kami akan menjelaskan tentang proyek workshop pengolahan sinyal yang kami pilih. Pada paper yang kami pilih kemarin dan presentasikan, kami menggunakan paper ini yang berjudul Performance Analysis of FFT Filter to Measure Displacement Signal in Road Roughness Profiler. Di sini proyek yang dikerjakan adalah mengukur displacement sinyal pada jalan raya dan yang pada paper menggunakan akselerometer dan juga laser. Dan yang mana hal itu juga kami lakukan sehingga didapatkan hasil data seperti berikut yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam proyek ini. Yang pertama, di sini ada GUI yang berbentuk seperti ini. Dan untuk program M-file-nya adalah seperti ini. Lalu untuk data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pada kolom A dan B, ini adalah data yang didapatkan untuk 50 detik pertama sebelum diminta untuk menguploadkan semua data berjumlah 400 detik yang ada di sini. Setelah itu, sekarang teman saya akan menjelaskan tentang program pada M-file ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari M-file-nya. Program M-file ini, pertama kita menginputkan data yang ada pada Excel tadi dengan menggunakan ini, XLS read file name. File name-nya nanti akan bergantung pada GUI-nya yang akan dipilih filenya, dan kolom 1 ialah dari data tersebut yang akan diinputkan, dan untuk sub-GUI-nya itu kolom 2. Lalu di sini ada XI yang berupa data hasil pembacaan laser. Lalu di sini kita plotkan terlebih dahulu untuk melihat apa bentuk dari sinyal yang kita dapatkan dari sensor akselerometernya. Lalu selanjutnya di sini kita pertama lakukan high pass filter yang seperti ini. Pada paper diinstruksikan bahwa pertama melakukan high pass filter dari data yang kita peroleh, lalu diintegralkan dari akselerometer menjadi velocity, lalu di filter lagi, dan setelah filter tersebut velocity-nya kita integralkan lagi untuk mendapatkan nilai displacement, dan terakhir di filter kembali. Jadi ada 3 kali filter dan 2 kali integration. Jadi di sini disebut double integration process. Lalu berikut filternya kita menggunakan FS8000 untuk frekuensi samplingnya. Lalu di sini kita menggunakan order filter 6 dan cut off frekuensi seperti berikut. Di sini pertama dilakukannya filtering akselerasi tersebut, lalu di sini dilakukan integral untuk dijadikan dalam bentuk data velocity. Lalu kita lakukan filter kembali, high pass filter di sini, lalu kita integralkan kembali dengan displacement dan difilter kembali, menghasilkan pos F. Kita plotkan terlebih dahulu, nanti dapat dilihat pada grafiknya. Di sini akan menghasilkan plot displacement. Lalu, karena proyek kita ini ada digital filtering, yaitu kita menggunakan FFT dan FIR. Pertama di sini kita lakukan filtering dengan FFT dengan menggunakan rumus berikut seperti ini, dan frekuensi sampling 8000.
yang nantinya akan kita plotkan dalam single side amplitude spectrum of time yang bisa nanti dilihat pada grafik hasil running GUI. Lalu di sini ada filtering FIR selanjutnya. Di sini menggunakan frekuensi samplingnya sama 8000, lalu menggunakan rumus berikut dan diplottingkan hasil noise sinyal pertama. Pada FIR filter ini nanti akan dihasilkan 4 buah grafik. Yang pertama di sini kita plot noise sinyal yang merupakan sinyal noise dari data yang kita inputkan tadi. Lalu di sini kita plotkan juga untuk impulse respon dari FIR. Dan di sini ada 2 hasil, yaitu untuk hasil plot FIR yang pertama itu berdasarkan frekuensi domain, dan selanjutnya nanti ada time domain juga. Lalu di sini ada perhitungan error. Perhitungan error yang kita gunakan di sini menggunakan rumus berikut yang seperti perintah dari projectnya. Ini standard error, yaitu akar dari jumlah XI di mana XI adalah double integrate position data, yaitu data posisi, dan di sini ada XI pangkat, itu merupakan ideal data yang berupa laser tadi. Lalu dikuadratkan, dibagi jumlah data, dikalikan 100%. Lalu setelah diketahui errornya, kita plotkan. Sekian dari program M-File-nya, mungkin akan dilanjutkan penjelasan GUI oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang GUI-nya. Berikut adalah tampilan GUI yang sudah dicoba, maksudnya sudah dicoba untuk diberikan data. Bila kita tutup, kita lihat terlebih dahulu programnya. Berikut adalah desain view dari GUI ini. Yang pertama di sini ada kolom file dengan tombol browse di sini untuk memilih file yang akan digunakan. Lalu di sini ada kolom 1, kolom 2, and kolom 3. Di sini saya beri keterangan untuk kolom 1 adalah X, kolom 2 adalah Y, dan kolom 3 adalah referensi. Hal ini didapatkan dari Excel ini, yang mana di sebelah kiri kolom X ini adalah time. Yang kedua untuk kolom 2 adalah acceleration, data akselerasinya. Dan yang ketiga adalah data laser, yang nantinya ketiga data tersebut akan diproses di M-File yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk cara penginputannya adalah untuk kolom kita memasukkan data sesuai dengan nomor kolomnya. Jadi misalnya di sini adalah D2, di sini adalah E2, dan di sini adalah F. Lalu nanti kita isikan dengan tanda titik 2 sampai data terakhir, yaitu di sini adalah D401, E401, dan F401. Untuk program pada GUI-nya seperti berikut. Yang pertama pada properties kita buat aksesnya adalah public. Lalu untuk isinya adalah file name, path name, call 1, call 2, ref, rfftvir, dan full path name. Selanjutnya, saat ada tombol browse button ditekan, yaitu tombol browse yang di sebelah sini, maka dia akan membuka file, lalu menuliskannya pada app file name dan path name melalui proses UI get file. Dengan saya filter, filenya adalah berupa Excel. Lalu di sini ada fungsi draw node dan figure. Di sini adalah untuk menampilkan kembali GUI-nya, karena bila tidak ada ini, biasanya setelah memilih file, maka GUI-nya akan berada di belakang Windows yang M-File. Setelah itu di sini untuk menyambungkan full path name di sini adalah menggabungkan antara file name dengan app path name. Setelah itu dengan memasukkan program assign in ini, maka program atau data yang diinputkan bisa
tertampil di bagian workspace sebelah sini. Selanjutnya, saya juga menambahkan tombol input button. Tombol input di sini berfungsi untuk memasukkan data-data dari kolom 1, 2, dan referensi seperti berikut. Dengan F1 call 1 adalah isi dari kolom di sini, kolom 2 dan kolom 3 juga sama seperti itu. Lalu juga sama, kita masukkan assign in untuk memasukkan datanya kembali ke workspace. Setelah itu saya juga menambahkan tombol button reset. Di sini fungsinya adalah untuk membersihkan atau menghapus semua data-data yang ada pada workspace maupun pada command window. Dan yang terakhir, tombol start button yang ada di sini. Tombol start di sini adalah untuk melaksanakan proses yang ada pada mfile dengan parameter-parameter yang sudah diinputkan pada file kolom 1, 2, dan 3. Langsung saja kita coba dengan klik tombol run. Yang pertama, saya akan melakukan pembersihan pada command window dan workspace. Saya tekan tombol reset. Bisa dilihat workspace dan command window sekarang bersih. Lalu langkah-langkahnya adalah kita klik browse. Kita pilih data kelompok. Ini adalah data Excel yang ini. Lalu karena sudah diketahui tadi alamat atau posisi datanya adalah mulai dari D2 sampai D401 dan E2401, F2401, maka kita ketikkan saja sebagai berikut: D2 sampai D401, E2 sampai E401, dan yang terakhir di sini adalah F2 sampai F401. Setelah itu kita klik input. Lalu data dari 3 kolom tersebut akan masuk ke workspace. Dan yang terakhir, kita tinggal tekan tombol start. Lalu program akan berjalan. Berikut adalah tampilan dari figur data plotting kami. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, kepada rekan saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, nah setelah figurnya sudah muncul, di sini seperti yang saya katakan tadi ada beberapa grafik yang akan muncul. Nah, di sini pada grafik pertama bisa dilihat tingkat kekasaran jalan data pembacaan akselerometer. Nah, pada grafik ini merupakan plot pertama dari yang saya katakan tadi, yaitu plot dari hasil data Excel yang kita peroleh berupa seperti ini. Namun data ini masih berupa akselerometer, masih berupa akselerasi. Lalu setelah dilakukan integral dan filter high pass, didapatkan displacement dengan grafik sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya dilakukan filter digital FFP yang didapatkan pada grafik di sini. Nah, pada filter FFP ini dapat diketahui bahwa pada frekuensi tertinggi, yaitu frekuensi 40, data dari yang kita dapatkan tadi itu berjalan. Lalu di sini ada 4 buah grafik dari hasil filter FIR. Yang pertama di sini adalah noise signal. Noise signal di sini merupakan sebuah grafik yang didapatkan dari data yang sebelumnya belum dikasih filter FIR. Lalu di sini ada impulse respon dari FIR, yaitu dari high pass filter, berikut seperti ini. Lalu di sini merupakan hasil dari data yang telah dilakukan filtering dengan digital filter FIR. Di sini didapatkan frekuensi 4 yang merupakan domain frekuensi hasil FIR-nya, dan di sini hasil FIR dalam domain time atau waktu. Nah, dapat kita lihat di sini ada sedikit filtering dari hasil awalnya yang seperti ini.
lalu dilakukan filter vir dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita lakukan analisis dari error mana yang lebih kecil dari filter vir dan FFT. Nah, untuk error yang didapatkan dari filtering vir ternyata dapat dilihat bahwa memiliki error yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan dari filter FFT. Maka dapat kita simpulkan pada proyek ini untuk pembacaan displacement dari sensor accelerometer, baiknya kita gunakan filtering FFT karena memiliki hasil error yang lebih kecil. Nah, sekian dari presentasi proyek kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.